Assalamualaikum teman-teman semua, terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis bismillah di komentar sebagai bentuk doa agar kita semua diberi kelancaran rezeki. Semoga cerita hari ini membawa hikmah, ketenangan, dan lampu-lampu taman menggantung seperti bintang yang turun ke bumi, memancarkan cahaya keemasan yang lembut di antara dedaunan hijau yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Meja-meja bundar tersusun rapi dengan bunga segar di tengahnya, gelas-gelas kristal berkilau, dan percakapan para tamu mengalun seperti irama latar yang elegan. Di tengah suasana formal yang anggun itu, langkah seorang pria tegap memasuki area acara dengan wibawa yang tak pernah pudar dimakan usia. Sorot matanya tenang, namun saat pandangannya bertemu dengan satu wajah yang sangat dikenalnya, wajah yang pernah begitu dekat dalam hidupnya, dunia seakan mengecil menjadi hanya dua orang. Titik berdiri anggun dengan kebaya ungu lembut yang memancarkan kematangan dan ketenangan. Senyumnya terukir sopan menyapa para tamu, namun ketika matanya bertemu dengan mata pria itu, senyum itu sedikit berubah, lebih dalam, lebih personal, seolah ada percakapan tak terdengar yang langsung terhubung tanpa perantara. Hening beberapa detik itu terasa lebih panjang dari bertahun-tahun yang telah berlalu. "Selamat malam," ucapnya dengan suara yang tetap lembut seperti dulu. "Selamat malam," jawabnya pelan. Nada suaranya menyimpan getaran yang tak kasat mata. Malam itu bukan sekadar pertemuan biasa. Ia adalah gerbang yang membuka kembali ruang kenangan yang selama ini terkunci rapi. Mereka duduk dalam satu meja yang sama. Jarak fisik mereka hanya beberapa langkah, namun di antara keduanya ada sejarah panjang, keputusan sulit, dan takdir yang pernah memisahkan arah. Di sekitar mereka, tawa para tamu terdengar ringan, gelas beradu dalam suasana hangat, dan musik klasik mengalun lembut. Namun bagi dua insan itu, suara-suara tersebut seperti menjauh, tergantikan oleh detak jantung yang terasa lebih jelas dari biasanya. Prabowo sesekali menoleh, mencoba bersikap setenang mungkin. Ia berbicara pada tamu di sampingnya, tertawa seperlunya, tetapi pikirannya tak sepenuhnya berada di sana. Di seberangnya, Titik duduk dengan sikap anggun, namun jemarinya sesekali saling menggenggam, seolah sedang menenangkan gejolak dalam dadanya. "Apa kabar?" tanyanya akhirnya, dengan suara yang lebih pelan dari percakapan di sekitarnya. "Alhamdulillah, baik," jawab Titik, menatapnya dengan ketenangan yang dibangun dari kedewasaan panjang. Kata, "baik," itu terdengar sederhana, namun di dalamnya tersimpan perjalanan luka, kesabaran, dan penerimaan yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Alunan musik berubah menjadi lebih sendu, seperti sengaja memilih nada yang sesuai dengan perasaan mereka. Tanpa disadari, kenangan lama perlahan muncul, masa muda yang penuh harapan, tawa yang pernah mereka bagi, mimpi-mimpi besar yang pernah mereka bangun bersama. Mereka pernah berdiri sebagai pasangan yang percaya bahwa cinta cukup kuat menghadapi dunia. "Aku sering mengingat masa itu," ucap Prabowo tiba-tiba, suaranya dalam dan jujur. Titik menatapnya, tidak terkejut, seolah kalimat itu memang sudah lama menunggu untuk diucapkan. "Aku juga," jawabnya pelan. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada penyesalan yang dituduhkan. Hanya dua orang dewasa yang menyadari bahwa hidup pernah membawa mereka ke titik yang sulit, dan bahwa keputusan yang diambil saat itu bukanlah tentang kurangnya cinta, melainkan tentang keadaan yang lebih besar dari mereka. Malam semakin larut, namun percakapan mereka justru terasa semakin dalam. Di sela suara para tamu yang mulai berdiri dan berpindah meja, mereka tetap duduk dalam ruang kecil yang terasa privat di tengah keramaian. "Aku dulu banyak diam," katanya, menatap meja sejenak sebelum kembali menatap wajah yang pernah sangat ia kenal. Titik tersenyum tipis. "Aku tahu, dan aku mengerti. Aku mungkin tidak selalu pandai mengungkapkan perasaan," lanjutnya, "tapi bukan berarti perasaan itu tidak ada." Titik menarik napas perlahan. "Aku tidak pernah meragukan itu." Kalimat itu sederhana, namun seperti menghapus beban yang selama ini diam-diam tersimpan di hati keduanya. "Apa kau bahagia sekarang?" tanya Prabowo, dengan nada yang bukan sekadar basa-basi. Titik terdiam cukup lama, tatapannya menerawang, seolah mencari jawaban paling jujur di dalam dirinya. "Aku belajar untuk bahagia," jawabnya akhirnya, suara itu stabil namun penuh makna. Jawaban itu membuat dada Prabowo terasa hangat sekaligus sesak. Ia mengangguk perlahan. "Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu." Titik menatapnya lebih dalam. "Aku juga." Malam itu, mereka menyadari bahwa cinta yang pernah ada tidak hilang. Ia hanya berubah wujud, menjadi doa yang tulus, menjadi penghormatan yang tak pernah luntur oleh waktu. Meski bertahun-tahun berlalu, tatapan itu tetap terasa akrab. Bukan lagi tatapan penuh gairah masa muda,
melainkan tatapan penuh pengertian dan penerimaan. Di dalamnya ada sejarah, ada luka yang telah sembuh, ada rasa yang tidak lagi menuntut apapun. Beberapa tamu menyadari keheningan hangat di antara mereka, namun tak ada yang benar-benar memahami isi diam itu. Hanya mereka berdua yang tahu bahwa setiap detik malam itu terasa seperti kesempatan langka untuk menyelesaikan percakapan yang dulu tertunda. Terima kasih untuk semua yang pernah kita lalui, ucap Titik pelan. Prabowo menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca namun tetap tegar. Aku juga berterima kasih. Hidup membawa mereka ke posisi yang berbeda, dengan tanggung jawab besar dan jalan yang tak lagi sama. Namun malam itu membuktikan bahwa perbedaan arah tidak selalu menghapus rasa hormat. Kita sudah melewati banyak hal, katanya perlahan. Titik mengangguk, dan kita tetap berdiri sampai hari ini. Ada kebanggaan di sana, bukan kebanggaan atas apa yang gagal, tetapi atas ketegaran yang berhasil mereka bangun masing-masing. Sebuah jeda panjang terjadi. Titik menunduk, menahan sesuatu yang hampir keluar dari sudut matanya. Ia tidak ingin malam itu berubah menjadi kesedihan. Ia ingin malam itu menjadi penutup yang damai. Prabowo melihat itu, namun ia juga menahan dirinya. Tidak ada sentuhan yang berlebihan. Tidak ada gestur yang melampaui batas kesopanan. Namun dalam jarak beberapa sentimeter itu, ada ribuan kenangan yang terasa begitu nyata. Acara hampir selesai. Para tamu mulai berpamitan satu persatu. Lampu taman masih menyala lembut, seolah enggan membiarkan malam berakhir begitu saja. Prabowo berdiri lebih dulu, lalu dengan sopan mengulurkan tangan. Titik menyambutnya. Genggaman itu singkat, namun hangat. Tidak ada tekanan berlebihan. Tidak ada drama. Tetapi keduanya merasakan getaran yang sama. Jaga diri, katanya pelan. Kau juga, jawabnya. Malam itu berakhir seperti malam-malam lainnya, tanpa ledakan, tanpa adegan besar yang dramatis. Namun dalam hati mereka, sesuatu telah selesai. Sebuah bab yang dulu terbuka tanpa penutup, kini ditutup dengan kedewasaan. Mereka mungkin tidak lagi berjalan berdampingan dalam kehidupan. Namun rasa hormat, kenangan, dan doa akan selalu menjadi jembatan tak terlihat di antara mereka. Karena ada cinta yang tidak ditakdirkan untuk memiliki. Ada cinta yang tugasnya hanya membentuk, menguatkan, lalu melepas dengan ikhlas. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu taman yang temaram, dua hati yang pernah saling mencintai, akhirnya benar-benar berdamai. Mobil melaju perlahan meninggalkan lokasi acara. Lampu-lampu taman semakin jauh, berubah menjadi titik-titik kecil yang akhirnya hilang dalam gelap. Di dalam mobilnya, Prabowo duduk diam, tangan terlipat di pangkuan, tatapannya kosong menembus kaca jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan pikirannya benar-benar kembali ke masa lalu. Bukan sebagai tokoh besar, bukan sebagai figur publik, tapi sebagai seorang pria yang pernah mencintai dengan sederhana. Pak, langsung pulang, tanya ajudannya pelan dari kursi depan. Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab, ya pulang. Namun yang ia tahu, malam itu hatinya tidak benar-benar pulang. Sebagian tertinggal di meja bundar dengan bunga kuning dan kebaya ungu itu. Di tempat berbeda, Titik juga menatap malam dari balik jendela mobilnya. Kota masih ramai, lampu-lampu jalan berpendar, tapi hatinya terasa hening. Ia menyandarkan kepala perlahan. Ada rasa hangat yang aneh, bukan rindu yang menyakitkan, bukan pula penyesalan. Hanya rasa lega, karena akhirnya mereka bisa berbicara tanpa beban. Apakah ini memang sudah takdir terbaik? Gumamnya lirih. Ia teringat genggaman tangan singkat itu. Hangatnya masih terasa, bukan seperti dulu, tidak berapi-api, tetapi matang, dewasa, penuh penghormatan. Malam itu bukan tentang menghidupkan kembali cinta, tapi tentang memastikan bahwa cinta itu tidak pernah berubah menjadi benci. Beberapa hari berlalu, tetapi malam itu terus terulang di benak mereka. Prabowo duduk sendiri di ruang kerjanya suatu malam. Di meja kayu besar itu, berkas-berkas negara menumpuk, keputusan-keputusan besar menunggu tanda tangannya. Namun pikirannya justru kembali pada satu pertanyaan sederhana yang tak sempat ia ucapkan. Andai waktu bisa diulang, apakah kita akan memilih jalan yang berbeda? Ia menghela napas panjang. Sementara itu, di kediamannya, Titik membuka album lama yang jarang ia sentuh. Foto-foto masa muda tersusun rapi. Ada tawa yang polos, ada tatapan penuh harapan. Ia tersenyum kecil. Kita perlu sangat berani, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sesat melihat kenangan itu. Hidup telah mendidik mereka dengan cara yang tidak lembut. Perpisahan pernah terasa seperti patah yang tak bisa disambung. Keputusan-keputusan masa lalu pernah menjadi beban panjang. Namun kini,
Setelah waktu mengikis luka, yang tersisa hanyalah pelajaran. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang bersama. Cinta juga tentang merelakan ketika keadaan memaksa. Cinta juga tentang tetap mendoakan, meski tidak lagi berdampingan. Dan pelajaran itu membuat keduanya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam yang sunyi, tanpa saling tahu, keduanya terbangun hampir di jam yang sama. Prabowo berdiri di dekat jendela, memandang langit gelap. Hatinya tenang, namun penuh perenungan. Ia menutup mata sejenak dan berdoa dalam diam. Di tempat lain, Titik juga menengadahkan tangan dalam doa malamnya. Tak ada komunikasi, tak ada pesan, namun doa mereka hampir sama. Semoga ia selalu dalam lindungan Tuhan. Dan mungkin itulah bentuk cinta paling dewasa. Tidak lagi saling memiliki, tidak lagi saling menuntut, hanya saling menjaga dalam doa. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali berada dalam satu ruangan yang sama. Bukan direncanakan, bukan pula disengaja, tatapan itu kembali bertemu. Namun kali ini, tidak ada gejolak seperti malam sebelumnya. Yang ada hanya senyum hangat dan anggukan penuh arti. Kita bertemu lagi, ucapnya ringan. Sepertinya takdir masih suka mempertemukan, jawabnya dengan senyum kecil. Dan mereka sama-sama tahu. Kini hati mereka sudah benar-benar tenang. Tak semua kisah cinta berakhir dengan kebersamaan. Tapi tidak semua perpisahan berarti kegagalan. Ada cinta yang selesai dengan indah. Tidak hancur, tidak rusak, tidak penuh kebencian, hanya berubah bentuk. Malam itu, dan malam-malam setelahnya, mereka menyadari bahwa yang paling penting bukanlah apakah mereka bersama atau tidak. Yang terpenting adalah bahwa mereka pernah mencintai dengan tulus. Dan ketulusan itu tidak pernah sia-sia. Waktu terus berjalan, kehidupan terus bergerak maju. Namun kenangan itu, kini tidak lagi mengikat. Ia tidak lagi menyakitkan. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk mereka. Jika suatu hari mereka kembali duduk dalam satu meja yang sama, mungkin mereka akan tersenyum lebih ringan. Karena kini mereka tahu, tidak ada lagi yang perlu diselesaikan. Semua sudah selesai, dengan damai.